Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita singkat tentang Abu Nawas. Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan, kejenakaan, dan kebijaksanaannya, seringkali menemui petualangan unik di kerajaan Harun al-Rashid. Pada suatu hari, ketika Harun al-Rashid ingin menguji kecerdasan Abu Nawas, dia meminta Abu Nawas untuk menemukan sesuatu yang tak mungkin. Tanpa ragu, Abu Nawas memberikan jawaban yang tak terduga, membuat Harun al-Rashid terkesan dengan kebijaksanaannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istana untuk memberinya tugas yang sulit. Abu Nawas, aku ingin kamu menghitung berapa banyak orang yang telah meninggal di kerajaanku, kata Raja Harun. Abu Nawas yang cerdik menjawab, tentu saja, wahai Raja. Namun, untuk melakukan itu, saya memerlukan waktu yang cukup. Raja Harun setuju dan memberikan waktu selama 1 bulan untuk Abu Nawas menyelesaikan tugasnya. Abu Nawas mulai berkeliling kerajaan, mencatat setiap kematian yang dia temui. Setelah sebulan berlalu, Abu Nawas kembali ke istana dengan senyum di wajahnya. Wahai Raja, saya telah menyelesaikan tugas yang kamu berikan. Namun, saya menemukan bahwa kematian sangatlah banyak dan sulit untuk dihitung dengan pasti. Raja Harun bertanya, lalu, berapa banyak yang telah meninggal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, wahai Raja, yang pasti, jumlahnya pasti lebih dari jumlah bintang di langit. Raja Harun tersenyum mengerti. Abu Nawas, kau memang seorang yang cerdik. Tugas ini selesai, dan kau telah membuktikan bahwa takdir kematian adalah sesuatu yang kita tak bisa hitung dengan pasti. Dengan itu, Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan tugasnya dengan caranya yang unik dan cerdik. Kejujuran Abu Nawas. Di sebuah pasar yang ramai, Abu Nawas bertemu dengan seorang pedagang kaya yang kehilangan dompetnya. Abu Nawas, yang sedang duduk di dekatnya, menemukan dompet tersebut. Meskipun dirinya sangat membutuhkan uang, Abu Nawas memilih untuk mencari pemiliknya. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menemukan pedagang tersebut sedang panik mencari dompetnya. Dengan jujur, Abu Nawas mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Sang pedagang sangat terkejut dan bersyukur atas kejujuran Abu Nawas. Sebagai balasannya, pedagang itu memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas sebagai ucapan terima kasih. Meskipun Abu Nawas bisa saja memilih untuk menyimpan dompet itu dan mengambil isinya untuk kebutuhan pribadinya, dia memilih jalan yang benar. Kehandalan dan kejujurannya membuatnya dihormati oleh semua orang di pasar. Abu Nawas mendapat rejeki. Abu Nawas, dengan kecerdikannya yang khas, sedang berjalan di pasar ketika tiba-tiba dia melihat seorang pedagang kaya yang sedang memperkenalkan barang-barangnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menghampiri pedagang itu dan berkata, "Hai, saudaraku. Barang-barangmu terlihat luar biasa. Bisakah aku membantumu menjualnya?" Pedagang itu terkesan dengan keramahannya dan setuju. Abu Nawas dengan lihainya mempromosikan barang-barang itu dengan cara yang unik dan menghibur. Para pelanggan pun tertarik dan membeli banyak barang dari pedagang tersebut. Tak lama kemudian, pedagang itu menawarkan Abu Nawas bagian dari keuntungan. Namun Abu Nawas menolak dan berkata, "Saudaraku, aku bahagia hanya bisa membantu. Rejeki ini sudah cukup bagiku." Pedagang itu kagum dengan kemurahan hati Abu Nawas. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberikan Abu Nawas sejumlah uang sebagai tanda terima kasih. Dengan cerdiknya, Abu Nawas telah mendapatkan rejeki tanpa harus meminta, hanya dengan membantu orang lain dengan ikhlas. Abu Nawas yang kocak dan cerdas kali ini menemukan sebuah cermin ajaib di pasar. Setiap orang yang melihat cermin itu akan tertawa sekuat-kuatnya tanpa alasan yang jelas. Abu Nawas, yang selalu penasaran dengan hal-hal baru, ingin mencoba cermin itu sendiri. Namun, saat dia melihat cermin tersebut,
dia justru menatap serius tanpa tertawa sedikit pun. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka berkomentar, apa yang salah dengan Abu Nawas? Mengapa dia tidak tertawa seperti yang lainnya? Abu Nawas, dengan wajah serius, menjawab, cermin ini pasti rusak. Sepertinya tidak bisa membuat orang-orang ceria, malah sebaliknya. Orang-orang pun tertawa keras, dan Abu Nawas mengambil kesempatan itu untuk membeli cermin itu dengan harga yang jauh lebih murah, hanya karena dia memperbaiki cermin itu dengan caranya yang khas. Di hari lain, Sultan memutuskan untuk menguji kecerdasan Abu Nawas. Dia memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, saya punya sebuah teka-teki untukmu. Jika kamu bisa menjawabnya, kamu akan mendapat hadiah yang besar." Abu Nawas, yang selalu siap untuk tantangan, tersenyum dan berkata, "Tentu, Sultan." "Apa teka-tekinya?" Sultan berkata, "Ada seekor ayam dan sebiji telur. Jika ayam itu bertelur, tapi tidak bertelur, dan telur itu bertelur, tapi tidak bertelur, bagaimana mungkin ini terjadi?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu dengan cepat menjawab, "Oh, itu mudah, Sultan. Itu terjadi ketika ayam bertelur palsu dan telur itu dicat dengan warna kuning palsu." Sultan terkekeh kaget dengan jawaban cerdas Abu Nawas. Dia memberikan hadiah kepada Abu Nawas dan berkata, "Kamu memang sangat pintar, Abu Nawas. Tapi jangan main-main dengan ayam dan telur lagi." Abu Nawas tertawa senang, mengetahui bahwa dia berhasil menghibur Sultan dengan kecerdasannya. Keesokan hari, Abu Nawas duduk di bawah pohon, memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk membeli makanan. Tiba-tiba, dia melihat seorang pedagang kaya lewat dengan kendi emas yang indah. Dengan cerdik, Abu Nawas mendekati pedagang itu sambil pura-pura bingung. "Maaf, Tuan, saya kehilangan kendi emas saya. Apakah Anda melihatnya?" tanya Abu Nawas dengan wajah polos. Pedagang itu terkejut. "Benar-benar, di mana Anda melihatnya terakhir?" Abu Nawas menjawab, "Di toko emas Anda. Saya hanya ingin melihat apakah Anda jujur." Pedagang itu tersenyum, terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas. Dia memberi Abu Nawas sejumlah uang sebagai hadiah, karena menghargai kejujurannya. Dengan uang yang dia dapatkan, Abu Nawas bisa membeli makanan untuk beberapa hari ke depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.